Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini gue akan mengundang seorang customizer lokal yang namanya sudah terdengar go internasional. Gue mau membahas satu desain, satu sepatu yang baru-baru ini keluar. Yuk, kita masuk ke dalam. Nah, tamunya sekarang sudah hadir. Tamunya Abeng. Wih. Sebelum ini kita copot dulu kali ya. Siap. Kan semua sudah pada sehat ya? Alhamdulillah. Biar suaranya HD. Kalau Biar kata suaranya produser HD. kita. Gitu. Coba perkenalkan dulu. Wih. Kali aja ada yang belum kenal. Iya. Nama gua Hard13. Ush. Kebalik, nama gua Benhard, aka Hard13. Atau biasanya kalau teman-teman yang udah kenal tuh manggil gua Abeng. Wih. Dulu kita pernah bikin konten video sama Abeng. Kayaknya yang waktu kita bikin batik ya? Yes. Batik betul. sama co-host kita yang lama dulu. Sama kelas kita yang lama. Yang lama dulu. Yang lalalala gitu. Oke, sekarang di sini nih gue ngundang Abeng karena kemarin itu baru aja Never to Lavish kolaborasi sama apa? Mesin 56. Machine 56 itu gila itu produk. Jadi ini dia barangnya udah datang sebenarnya gitu. Cuman gua kalau mau unboxing agak malas karena berat sekali. Ini packagingnya ini nih niat terniat gitu. Pakai kaca segala tuh gitu. Waduh. Oke, kita sekarang unboxing. Yang unboxing nanti Abeng. Cuman gua mau ngeliatin di sini nih. Tuh. Aduh, kebuka. Jadi ada logo Machine 56 ya. Ya, logonya di sini. Ini logo, ini kayak barcode aja sih sebenarnya. Barcode-nya Machine Kita 56, betul. terus Never to Lavish tulisan, apalagi di bawahnya? Sama nih logo M56 juga di bawah. Nah, ini bahan kacanya nih apa nih? Ini akrilik. Akrilik ya? Akrilik. Tebel banget. Tebel, akriliknya tebel. Jadi kalau biasanya tuh kalau Never to Lavish itu full kayu ya. Full kayu. Ini sekarang pakai akrilik. Pakai akrilik. Wish. 1 cm nih. 1 cm tebel. Buset. Kayak lumayan agak berat. Gua giniin aja kali ya. Tuh, gila, ini keren banget. Lihat guys. Punya luxury banget ya. Iya. Kenapa ini? Kenapa dibikin gini? Karena memang limited ya? Memang limited. Jadi 56 ini kita nyesuaiin dengan daripada nama si Machine 56 sendiri sebenarnya kan. Oh iya. Tadinya biasanya kita kalau ngerilis tuh 50 pair. 50. Iya, tapi karena kan ini angkanya juga deket kan dengan 56, jadi kita bikin sekalian aja 56. Jadi yang namanya buat siapa? Namanya semua buat pembeli semua Gitu. Jadi menurut kabar burung, ada burung di sini. Ada burung. Ini kan yang warna merah. Yes. Terus ada yang warna shadow ya. Iya. Itu total itu 56. Total 56. Wih, berarti itu emang limited banget ya. Kalau misalnya lo nggak kop, ini sih keren banget gitu. Iya. Dikasih ini lagi, bisa lo pajang. Kita keluarin nih. Ini sepatunya nih, lihat nih. Gila. Ini sih keren banget. Gue milih yang warna ini karena Chicago banget. Iya. Ya, ini adalah Air Jordan 1 Custom Never to Lavish sama Machine 56. Gila, keren banget. Coba dong, karena lo ada di sini, lo jelasin materialnya deh. Oke, sebenarnya material yang kita pakai biasanya pasti pakai kulit kan. Kulitnya dengan kualitas yang kita coba selalu dapat yang terbaik lah, paling nggak gitu kan. Terus kita kenapa pengen yang ada kulit yang agak bertekstur gini, kayak emang biar dapat detailnya kelihatan lebih kompleks aja gitu kan. Karena selain dari panelnya kita bikin memang ini cukup banyak, dan kali ini detail yang nggak umum adalah kita banyak pakai laser nih. Ini laser ya? Ini pakai laser. Jadi ini selain di laser, setelah itu di painting lagi biar dapat detail nanti di painting warnanya gitu. Berarti ini nih sebenarnya ini bukan ini, tapi kalau misalnya lo pegang ini ada sedikit ini ya? Iya, ada levelnya, ada levelnya. teksturnya gitu. Ini sih keren banget ya. Gila. Karena kan kalau umumnya biasanya kita cuma di painting aja kan. Kita mencoba untuk di project kali ini memang mau detail banget sih. Karena sebenarnya sejujurnya ya,
kita kan develop ini udah dari setahun lalu, dari Desember 2019. Sama masih rilis. Rilisnya itu kan November kan. Nah, itu hampir setahun itu kita ngedevelop untuk ngerjain detail-detailnya ini itu sangat rumit. Tadinya pun kita mau ngerjain beberapa detail lagi di sole-nya. Di sole. Tapi karena memang banyak keterbatasan, akhirnya ya udah kita coba maksimalin di upper karena di sole-nya ternyata banyak nggak bisa lah, takutnya nanti ketika customer make di jalan nanti copot segala macam. Ya, stitching dari Jordannya sendiri itu agak betul. ini gitu. Jadi kita main di upper. Gitu. Ini kalau misalnya mau tahu ini leathernya ini nih sebenarnya ini bisa dibilang pebbled leather atau kulit tumbled leather bisa juga, atau kalau di bahasa Indonesia kan itu kulit jeruk. Kulit jeruk. Gitu. Ini ada yang unik sebenarnya. Ini banyak ada ada lapisan-lapisan ya, ada lapisan leather. Terus source-nya itu unik. Jadi source-nya itu di dalam, terus di luar keluarnya itu ada ininya gitu. Apa sih namanya? Ada bahasa Jepangnya ini never to lavish artinya. Never to lavish. Sotoy. Gitu. Jelasin dong. Oke. Ya sebenarnya detail-detail yang ada di sini ya hampir semua tulisannya NTL, Machine 56 gitu-gitu. Terus ini kan semua beda-beda nih. Setiap sepatu nih ada sesuai nomor serinya di dalam. Wah, gokil. Di sepatunya nih. Jadi ya, gue baru nyadar. Itu semuanya beda-beda pasti. Berarti misalnya kalau yang lo punya ini lo sempat beli di sini, kalau punya gue nih 23 out of 56. Yes. Gitu. Dan ini secara nggak sengaja gue dapat 23 ya. Iya. Secara nggak sengaja loh. 23. Bukan. Jadi ini nggak request, nggak sengaja. Dan ini semua memang apa ya, detail banget sampai ini di bagian label di tangnya aja semua. Gila. Sampai kecil banget kan, kayak berapa mili nih gitu. Kita coba. Emang kita banyak banget eksplor sih project kali ini. Sebenarnya ini project belajar, makanya ngerjainnya tuh bisa dibilang ini ngerjain sepatu yang paling lama sih. Gitu kan, karena proses pertama selain kita bikin polanya aja udah susah. Terus kita harus melibatkan beberapa teman-teman untuk ngerjain lasernya juga kan. Setelah di laser, beberapa bagian kulit harus dicat juga. Setelah dicat, di painting lagi, gitu kan. Baru setelah itu dijahit gitu. Tadinya juga sebelum kita mau pakai AJ1, kita mau sempet nyobain di AJ4. Karena kan kita udah sering tuh Air Force One, terus Jordan 1 kan. Kita mau coba main di AJ4, tapi kita nggak dapat source sepatunya. Karena untuk cari sepatu sebanyak 56 piece pada saat itu susah tuh, akhirnya Jordan yang paling. Betul, karena Air Jordan 4 juga secara retail sendiri lebih tinggi harganya daripada Jordan 1. Betul, dan ini juga bukan pakai Jordan 1 high semua. Ada beberapa yang pakai low, ada yang pakai mid gitu. Jadi yang penting kita ambil sole-nya, atasnya karena kita udah punya template pola sendiri, jadi kita bikin sendiri. Ini warna merah nih, gue nebak-nebak ini sole Air Jordan 1 mid yang Chicago nih, jangan-jangan nih. Gitu. Ada lagi yang unik dari desain ini nih sebenarnya. Ini dikasih apa nih namanya ini? Ini sebenarnya kayak bisa dibilang strap tapi magnet gitu kan. Gimana sih bukanya? Gitu. Tinggal ditarik aja. Hah? Oh gini? Yep, terus tinggal gini aja. Oh gitu? Yes. Oh, ini pemanis. Magnetic tas. Sebenarnya ini gunanya pemanis atau memang ada gunanya? Gini, jadi kan kalau style si M56 itu memang dia kan apa ya? Jepang, robotik, dia cyberpunk gitu. Jadi kebetulan nggak bisa hadir di sini ya. Nah itu, kalau bisa hadir tuh akan. Kalau misalnya gue baca, gue juga sebenarnya kan punya tas yang dari Calibre itu, Caliber. Terus gue ada beberapa jaketnya juga Machine 56. Dia lebih ke Jepang. Dia itu kalau nggak salah tuh dulu dia gambar-gambar Gundam. Iya. Gambar-gambar Gundam. Terus dia beralih ke fashion, bikin jaket tek-tek gitu. Iya. Sekarang kan ada keluar Varsity juga. Bikin helm juga. Jadi emang futuristik banget sih dia tuh. Ya, makanya di sepatu ini memang digambarkannya yang kayak futuristik gitu kan. Kesana kan kayak robotik banget kan, banyak panel-panel gitu kan. Kalau dilihat dari jauh kan kayak robotik banget gitu kan. Enggak, kalau gue sepintas ngeliat dari jauh ini, gue pertama kali ngeliat. Secara sepintas ini nih kalau misalnya gue lihat dari jauh nih, gue kan kemarin tuh main Cyberpunk. Yes. Ini ada nih sepatu ini mirip di Cyberpunk. Oke. Kayak gini. Mirip banget. Gitu. Futuristik juga. Futuristik. Gitu. Jadi konsep sepatu ini nih, konsepnya apa? Ini sih sebenarnya memadukan style antara kita berdua aja kan. Makanya di sini ada elemen graffiti daripada identitas si Never to Lavish sendiri. Terus kalau untuk segala macam panel dan segala desain memang kita diskusi bareng dan beberapa ini memang kita terinspirasinya yaitu dari futuristik banyak sih dari Jepang, terus dari cyberpunk memang salah satunya itu menjadi inspirasi utama kita. Selain kita bisa memadukan kedua style daripada brand masing-masing kan,
ya memang kita juga memikirin yang penting sepatu ini serumit apapun tetap orang mau pakai. Intinya gitu, karena dari beberapa konsep yang pernah gue buat sendiri pun banyak juga konsep yang kayak kayaknya ini keren tapi belum tentu orang mau pakai gitu. Jadi biasanya kita selalu setiap kolaborasi kita selalu mikirin juga sepatu ini nanti tujuannya buat dikoleksi sama orang, tapi yang pasti harus tetap bisa dipakai. Karena kan ya esensinya ini adalah sepatu, jangan sampai ya walaupun banyak orang juga yang beli sepatu kita yang memang untuk dipajang, tapi ya kita harus tetap memperhatikan daripada fungsinya sendiri. Fungsinya, gitu. estetikanya juga Betul. harus dipakai gitu. Jadi intinya sepatu boleh bagus, tapi dipakai. Iya. Gitu. Iya nggak? Iya nggak? Gitu. Yang warna merah kan gue udah ada nih. Sebenarnya kan di waktu kemarin gue pre-order itu di Tokopedia. Yes. Itu ada yang warna Iya ada dua. Shadow-nya. Ada dua betul. Kayaknya- Gue bawa. Kayaknya makanya tadi gue lihat gitu. Ini dia. Tuh dia tuh. Beda, dia pakai sarung, gue pakai box. Gitu. Nih guys, ini yang warna ini sebenarnya bukan dibilang shadow ya, ini dibilang black and white. Black and white sebenarnya Black and white. gitu. Tapi memang konsep untuk dari abu-abunya sendiri kita ngambil dari shadow warnanya ini kan. Dan ini kulitnya agak beda ya. Kulitnya ini lebih ini bukan yang keluar kan kalau nggak salah ya? Ini dia. Bukan Ini sampel sama ya? Ini. Tapi ini sampel. Kan bener sampel. Gue tahu kalau sampel. Soalnya tadi dikasih tahu ini sampel. Gitu. Ininya juga beda nih. Lihat kan beberapa tuh masih ada yang kayak ini lebih besar kan dari yang ini. Oh, Tulisan gitu. 56-nya itu. Jadi lebih ke ini sampel pertama tuh kayak kita masih nge-resize beberapa detail-detailnya, masih ada yang miring, masih ada yang sobek-sobek. Jadi kalau yang warna merah yang ini yang hitam. Yap. Jadi yang gue penasaran tuh sebenarnya gini, kalau nggak custom Jordan itu yang diambil berarti cuman sole-nya doang kan? Soalnya doang. Tadi kalau nggak salah gue lihat itu lo bawa ada bagian yang kita nggak ada Oh iya, tampaknya itu. ini gua Itu bawa. tuh lucu banget gitu. Jadi kalau misalnya lo nge-custom tuh kayak begini. Ini ada. Gitu. Ini nih bener-bener prototype nih. Prototype. Ini pertama kali buat dan gini, kita bikin sepatu tuh ketika membuat ini kuncinya selain jahitan pola udah bener, pada saat kita taruh di sulas cetakan sepatu, kalau itu cetakannya salah, bentuknya nggak akan bisa jadi sepatu kayak gini. Bentuknya jadi apa dong? Jadi kayak misalnya akan pasti apa ya nggak bakal enak, terus di sininya bisa jadi kadang kembung banget. Nah itu agak susah tuh. Tricky, dan biasanya dari Shoeless itu kan yang punya aslinya itu kan di pabrik. Nah jadi kita ketika mau buat sepatu tuh harus benar-benar nyoba sampai berkali-kali dapat Shoeless. Setelah itu kita kunci, baru kita bikin lagi turunan size-nya gitu. Karena setiap size tuh beda-beda. Ya, contohnya aja kalau misalnya kemarin itu kan ada kolaborasi sama Dior tuh. Ya. Itu tuh dari Nike-nya tuh katanya minjemin cetakannya tuh, gitu. Gitu. Seperti itu bukan? Hampir seperti itu, tapi kalau kita emang bener-bener ngulik sih. Iya, Jadi kayak ngulik. udah dari sepatu kita dedel sendiri, kita bikin. Kecuali dipinjemin sama Nike ini. Iya, gitu. itu pasti udah langsung bener kali itu. Gitu. Jadi ini nih proses pembuatannya seperti ini. Lihat tuh ininya. Ini itu kan panelnya tuh banyak banget, kayak tandain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuh, bila panelnya sih banyak banget. Berarti masuk jadi sepatu ini nih butuh prosesnya tuh kayak begini dengan berbagai banyak elemen. Tapi terutama sih di sini kebanyakan leather ya. Leather. Karena ini gini, kan ini kan karena panelnya banyak dan hampir di setiap panel kan ada detail-detail lasernya nih. Nah itu lumayan tuh, pertama-tama ngerjain kayak ada beberapa yang kayak ketuker sana sini, makanya prosesnya lama, kayak kita harus benar-benar pisahin tiap size. Oke, di sini jangan ketuker. Karena kan nih tadi balik lagi, ini juga setiap sepatu kan ada nomor serinya. Betul, ya betul. Nggak boleh ketuker, dan setiap sepatu pemesanan orang yang nomor serinya misalnya 23 sama 24, size-nya kan udah sama. Iya. Nah itu panelnya juga beda ukurannya, gitu. kayak gitu. Ribet pokoknya kalau mau beli Ribet sepatu tuh banget. ribet gitu, makanya sepatu tuh mahal. Betul sekali. Gitu. Balik lagi ke proses, bukan pembuatan. Gue kan waktu itu mau PO ini, gue kan waktu itu langsung kontak lo. Yap. Ternyata lo bilang ini sepatu belum jadi. Waktu PO itu baru dibuat. Yes. Itu tuh berarti tuh berapa lama tuh prosesnya tuh? Rentetan proses sampai jadi dari awal rilis itu ya hampir 3 bulan sih. 3 bulan? Gitu. Nggak berasa sih. Iya, sekarang kita ngirim parsial kan. Iya, Ada beberapa yang kayak mungkin di 2 bulan udah dikirim. Kayak punya lu kan 2 bulan kalau nggak salah. 2 bulan ya? 2 bulan. Lupa gue nggak tahu itu. Gitu. Jadi beberapa nih masih nanti dikirim parsial sampai nanti akhir Februari ini udah terkirim semua. Gitu. Dan gue denger nih karena lo kolaborasi dengan Machine 56, marketnya itu ternyata lebih banyak di luar ya? Iya betul, karena ya dari client base-nya si Machine 56 ini memang banyak kan di luar kan, karena
Sebenarnya kalau kita lihat ya tren di Indonesia sendiri kan untuk style gaya seperti ini tuh belum terlalu banyak orang yang suka. Di jalan pun kita lihat beberapa orang yang bergaya fashion seperti ini masih bisa dihitung jari kayak wah nih gayanya cyberpunk banget nih gini. Jarang. Tapi kalau di luar sendiri ya khususnya di Jepang marketnya tuh emang banyak banget kan gitu. Jadi ya itu bisa jadi menjadi salah satu alasan utama kenapa yang banyak pesen ini justru dari luar bukan dari Indonesia gitu. Berarti sebenarnya Never to Lavish dengan sama Heart 13 itu udah bisa dilihat lah di luar gitu ya. Alhamdulillah. Gitu. Bisa ngalahin yang di atas itu. Yang siapa tuh? Yang gambarnya tengkorak juga. Suster Jen. Itu salah satu panutan kita juga. Iya, ya siapa tahu bisa sekelas itu gitu ya. Betul. Gitu. Biar made Indonesia tuh biar naik gitu. Jadi yang pesan ini nih berarti lo punya apa namanya kenangan nanti. Dulu abang lu bikin ini loh gitu. Ya, dan sebenarnya ini bisa dibilang kan harganya jauh lebih murah kan. Karena kita rilis kan ini banyak. Coba kan biasanya lu kan pernah custom yang satuan personal pair buat lo doang. Itu harganya range-nya di antara di 18 sampai 22 juta kan. Untuk rilisan ini biasanya harganya di bawah 10, makanya bisa karena dibilang, lo bikin ini mas. Iya, karena banyak gitu kan. Kalau dulu kan lo bikin dari batik. Iya. Itu batik, itu beneran batik gitu kalau dulu. Batik ditempel. Betul. Gitu. Kita udah bahas material, Yes. cerita. Aduh sayang sekali kalau ownernya dari Machine 56 nggak bisa hadir ya. Yap. Padahal itu banyak sekali gue mau nanya gitu, karena gue sering beli jaket juga sama dia gitu, jadi gue pengen nanya gitu. Gue sih pengen ngomong, untuk terakhir gue pengen nanya, project ke depan Never to Lavish sama lo tuh mau ngapain lagi sih? Bocorin dong, biar gue bisa boleh. Jadi sebenarnya memang NTL ini lagi ngelebarin sayap banget. Aduh. Gitu kan. Yang pertama tahun ini kita lakukan kita lagi bangun workshop sendiri. Oh iya. Sebenarnya kan kita sewa lah satu tempat, tapi karena kita rasa teman-teman NTL juga harus punya tempat yang lebih proper lagi biar kerjanya lebih nyaman. Untuk teman-teman yang ngerjain konten digital biar punya studio sendiri. Jadi kita bikin workshop sendiri. Dan insya Allah pertengahan tahun ini bakal jadi. Gitu. Dan nanti di workshop baru kita ini akan banyak divisi baru lagi. Kita juga nanti bikin ada media juga. Kita juga mungkin akan bikin art agency. Ini semacam agency tapi ini lebih urusan art segala macam, terus digital segala macam. Lebih banyak sih, jadi lebih luas dan mungkin masih nanti di situ juga bikin workshop juga ya? Bikin workshop juga, karena kita bakal ada kelas juga di situ. Bakal ada kelas, jadi teman-teman nanti bisa ikutan kelas kita, datang untuk belajar kayak gitu sih. Besok gua kirim deh, kalau misalnya udah jadi gua kirim tim produksi gua ke sana. Boleh siap. Soalnya itu kenapa ada suara jatuh itu tiba-tiba gitu. Oke, kira-kira mau ada pesan nggak buat para penonton? Kalau sekarang kita ngomongnya Dips Gang. Oh, Dips Gang. Oke, jadi paling pesan-pesan dari gua untuk sesama teman-teman yang punya brand atau ya sebagai personal lah gitu. Ini kan sekarang kita lagi ada di zaman yang kita nggak tahu ini juga sampai kapan beresnya. Kita juga udah hampir melewati ini udah lebih hampir setahun ini kan. Setahun. Jadi tetap semangat gitu karena gue sendiri justru menjadikan ini sebagai pembelajaran baru, banyak yang kita lakukan walaupun kita akhirnya banyak mobilitas kita keganggu, tapi gue juga mempelajari banyak hal kayak ternyata meeting itu bisa cuman video callan gitu. Jadi segala sesuatunya harus kita pelajari juga dan jangan jadikan itu sebagai halangan atau kayak malas ngapa-ngapain terus jadi kayak aduh gue nggak punya kerjaan gitu. Jadi tetap semangat aja sih intinya teman-teman, tetap semangat, jadikan ini pembelajaran dan ya pastinya gitu tetap semangat lah pokoknya kalau dari gua. Gitu. Ya contohnya kayak Deep Sky ID ini, yang tadinya Deep Sky TV di pas pandemi berubah jadi Deep Sky ID. Deep Sky ID. Jadi berubah malah jadi lebih bagus nih studionya. Gitu, gue juga bingung ini. Gitu, kayaknya gue mau dilengserkan nih. Gitu. Oke, cukup sekian unboxing bersama Heart 13. Main-main lagi, thank you udah menjelaskan sepatu. Sama-sama. Ini nih the best. Ini the best. Lo nyesel lo kalau lo nggak pesen kemarin lo, gitu. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan di share ke teman-teman lo pada. Kalau ada yang mau nanya, langsung nanya ke Abeng, jangan di komen. Oke, saya Prias dari deepsky.id. Saya Heart 13 dari Never to Lavish. Let's stop flexing and start understanding with deepsky.id.